Puncak dari spiritual itu tidak pernah ada, karena kita terus mendekatin ini. Kalau kita sudah merasa dekat, sudah merasa sampai, sudah merasa puas di sini, itu jangan-jangan kita terjebak nih, bisa turun, downgrade. Sakti itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang kebal, bukan orang yang bisa melihat masa depan ini itu, bisa ngeramal ini itu. Itu bukan sakti, itu sakit. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Setiap agama itu monetisnya beda-beda ya? Ya cuman beda nama, sama caranya aja, tapi tujuannya sama. Ibarat Mbak mau ke Tuban, bisa naik bis, bisa naik sepeda motor, bisa naik dokar, ataupun bisa jalan. Kayak Tuhan itu ya terserah dianalogikan gimana, kayak gitu. Jadi kan sebetulnya alat. Nah kita ini sering menuhankan agama, jadi agama menjadi Tuhan baru saat ini. Nah yang tadi saya ceritakan itu, cuman kalau untuk metodenya ya saya nggak berani cerita. Nah cuman kalau misalnya saya kasih saran, ketika teman-teman meditasi, carilah guru yang mampu membawa teman-teman bermeditasi. Jadi kan kesulitan saya itu kadang teman-teman tuh tanya tuh, ibarat saya analogikan, kita mau naik gunung. Ketika kita naik gunung tuh, itu kan ada via ini, via jalur ini, via jalur ini. Setiap treknya itu berbeda-beda, ya kan? Makanya dibutuhkan seorang guidance. Guidance itu guru. Nah, guidance ini yang tahu jalan ini. Nah, ketika teman-teman saya lewat via ini berjalan, teman-teman lewat sini, terus teman-teman pertanyakan perjalanan teman-teman kepada saya, kan jadi bingung tuh saya juga. Kecuali kalau teman-teman berjalan bareng di sini, saya tahu, oh itu masih di pos 1, ayo jalan lagi, nanti di pos 2 ada air, kayak gitu, kan enak kalau kayak gitu. Kalau sendiri-sendiri ya menurut saya ketika teman-teman punya guru, lakukanlah meditasi bersama guru teman-teman. Lah jangan tanyakan ke saya fenomena-fenomenanya, karena kan jadi berbeda. Toh walaupun nanti di puncaknya pun yang dilihat sama. Cuman waktu di perjalanan ini kan pusing juga. Prosesnya berbeda-beda ya Mas ya. Oh iya Mas Ori, kadang kita merasa keyakinan kita paling benar, padahal kalau diadu belum tentu kita yang benar, karena banyak sekali pemahaman yang belum kita dapat. Kasih tip dong Mas untuk menghilangkan hijab, merasa benar sendiri dan membenci ajaran lain. Ya kan makanya itu jangan diperdebatkan keyakinan itu. Keyakinan itu untuk pribadi. Jalanin apa yang teman-teman yakinin. Bukan teman-teman katanya ini yang lebih baik. Nah seperti itu. Sama halnya dengan gini. Ini kan kesadaran kita nih dari bawah. Iya. Kita kan menembus alam singular. Ini God consciousness atau kesadaran ilahiyah, kesadaran pencipta. Seseorang itu berjalan dari sini menuju sini, itu pasti ini ada gap, ada jarak. Jadi seolah-olah kan gini, ini kita mendekatinya dari bawah. Jalan tuh ini, set, ketika sampai sini, ini kayak gini terus. Jadi tidak pernah manusia itu mencapai pada selevel dengan kesadaran penciptanya. Jadi makanya kan di sini jelas bahwa kita adalah abdu, bukan ana al-haq ya, bahwa saya adalah kebenaran. Jauh kita, karena ini pasti ada jarak antara pencipta dan yang diciptakan. Makanya ketika kita tahu proses ini, ya kita akan memahami bahwa kita berjalan untuk terus mendekatinya. Jadi jangan merasa puas. Makanya kan saya bilang puncak dari spiritual itu tidak pernah ada. Karena kita terus mendekatin ini. Kalau kita sudah merasa dekat, sudah merasa sampai,
sudah merasa puas di sini, itu jangan-jangan kita terjebak nih, bisa turun, downgrade kesadaran kita. Nah kalau udah downgrade seperti ini, naik lagi itu susah. Nah inilah terkadang ketika kita mencapai sini nih, godaannya itu cukup besar, masif, sistematis, dan sangat-sangat halus. Jadi seolah kita mendeklarasi bahwa diri kita nabi, gitu-gitu kan sudah ada, banyak sekali. Kita mendeklarasi bahwa kita adalah satria piningit, saya adalah ini. Dan lama-lama ini turun sebetulnya mendegradasi diri kita. Diri sendiri. Saya adalah nabi Isa, itu juga ada kasus-kasus seperti itu. Nah ini kan yang terpenting di kita lah, kita harus selalu ingat, selalu iling dan waspada, agar kita terus full konektivitas kita ketika kita turun di dunia ini terus bergantung kepadanya. Makanya kan saya bilang, kalau teman-teman kan beragam tuh teman-teman yang pengen belajar. Jadi kalau teman-teman yang pengen belajar ke kita harus sakti misalnya. Sakti itu bukan didefinisi orang-orang sekarang. Kita punya definisi sendiri nih soal sakti. Sakti itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang kebal, bukan orang yang bisa melihat masa depan ini itu, bisa ngeramal ini itu. Itu bukan sakti, itu sakit. Oh, sebenarnya sakit ya Mas ya? Ya. Jadi itu menurut kita ya, menurut saya. Sakti yang sesungguhnya di definisi kita itu adalah menggantungkan segala sesuatu dalam keadaan apapun harus bersamanya. Itu baru sakti. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen sakti dengan definisi kita seperti ini, ayo kita berjalan bersama. Gimana kita bisa menjaga konektivitas kita bersamanya, selalu bersamanya. Gitu. Kalau saktinya kayak tadi ya itu sakit. Jadi kan jelas tuh, ketika kita bersamanya itu ada istilahnya, akan aku jauhkan hambaku yang bersamaku. Apa Gus? Aku juga keraguan, ketakutan ya, kayak gitu. Jadi sudah tidak ada lagi rasa takut, rasa ragu. Jadi sudah tidak ada lagi alay, galau dan lebay. Siap. Kan gitu. Iya, terima kasih pencerahannya Mas. Sorry. Jadi ya terserah teman-teman. Makanya kemarin saya balikin, kalau teman-teman pingin seperti ini, saya tidak memiliki itu, saya tidak punya itu gitu. Kalau teman-teman pingin seperti ini, ayo kita bareng-bareng. Saya pun juga berproses agar saya selalu menjaga segala gerak-gerik saya bersamanya. Kayak gitu. Jadi ibaratkan mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, kalau tidak bersamanya itu tidak ada artinya. Jadi kaya itu bukan tujuan, kaya itu bonus. Bersamanya itu kan itu. Nah kalau teman-teman mau berproses seperti ini, ayo kita bareng-bareng. Kan gitu. Siap. Ada lagi, Mbak? Saya lanjut. Nusantara terutama Jawa ini kan tanah tua Mas Aringgi. Setahu saya ajaran leluhur yang asli dan kuno itu Kapitayan Mas. Tapi karena sebuah ajaran itu tidak ada yang tak lekang oleh zaman, apalagi kalau tidak ada kitab sucinya. Tapi kadang muncul keraguan apakah Kapitayan itu paling tua dan luhur. Jangan-jangan ada lagi yang lebih kuno dan lebih baik. Kalau kita mencari terus ke belakang melalui sejarah, jadinya kita ini gaduh-gaduh dan ujungnya tidak ada klaim yang valid tentang kebenaran ajaran leluhur. Dan banyak lagi pengkerdilan yang terjadi dari ajaran budi pekerti dengan menabrakkan ajaran yang dianggap dari leluhur dengan ajaran lain yang dianggap baru dan menjajah.
Bagaimana Mas Ori menyikapi agar kita tidak seperti buih di lautan yang tak punya pendirian dan kita menjadi orang Jawa di masa kini yang baik? Ya, jadi sebetulnya kayak Kapitayan, kalau di Batak itu Parmalin, kalau di Sunda itu Sunda Wiwitan. Sebetulnya ajarannya itu sama, tauhid. Jadi menurut saya pada zaman dahulu itu konektivitas manusia di zaman itu lebih dekat dibandingkan kita sekarang. Karena apa? Kompleksitas permasalahan kita sekarang itu lebih kompleks. Jadi sebetulnya kalau ditarik garis lurus pun itu masuk pada ajaran Islam juga. Ya. Sebetulnya nilai-nilainya Ya sama ya. sama. Nah, karena dulu itu konektivitas orang dulu karena masa sekarang itu lebih kompleks ya, dari berbagai unsur permasalahan. Iya. Jadi saya gambarkan aja lah, biar enak. Iya. Kalau kaum kita ya memang harus digambarkan. Sorry. Kaum kita. Nah, dulu itu menurut saya realita itu kan terus tuh berkembang dari zaman ke zaman. Iya. Semakin kesini kan semakin lebar, dan unsur-unsurnya kan semakin kompleks. Semakin kompleks. Nah, kalau dulu tidak sekompleks sekarang, mungkin kedekatan orang-orang dulu dengan penciptanya itu lebih mudah. Iya, jalannya lebih mudah. Karena tidak sekompleks sekarang. Nah, karena kita pada zaman yang sangat kompleks, kan dibutuhkan tuh satu pemahaman akan memudahkan manusia untuk terkoneksi dengan penciptanya. Iya. Nah, menurut saya Islam sendiri itu adalah melengkapi dari keterhubungan ini. Jadi apakah dulu tidak ada Islam? Ada, mungkin namanya waktu ketika Rasulullah itu ada. Jadi itu disebut dengan tauhid. Ini menurut pandang saya, mungkin bisa jadi salah karena saya bukan guru agama. Ya mudah-mudahan Allah memaklumin. Amin. Nah, dari Pasti maklumi. cara pandang saya itu, kalau dulu mungkin tanpa nama pun orang itu bisa mudah mengenalnya. Nah, karena kita jauh nih, kompleksitas unsur-unsur kita semakin kompleks, semakin kesini, dibutuhkan sebuah nama untuk koordinat agar ada satu zat yang tidak pernah diciptakan dan tidak pernah musnah, tidak pernah terbayangkan dan sangat-sangat luas dan tidak bisa diceritakan. Maka ia mengenalkan dirinya, yaitu Allah itu tadi. Tapi apakah kalau tanpa nama pun kita sudah mengenalnya, butuh namanya? Tidak juga. Ada tuh di salah satu suku di bangsa kita, dia bercerita, saya tahu nabimu Muhammad, saya tahu Tuhanmu itu Allah. Nah, saya itu cuma tahu Nabi Adam, yang lain saya tidak tahu. Dan saya punya itu yang kamu sebut Allah, cuman saya nggak beri nama karena terlalu mulia. Apakah salah? Gitu. Ya enggak juga. Iya. Kan gitu. Nah, karena kompleksitas inilah dibutuhkan satu jalur yang juga sangat kompleks, yang sangat mudah sesuai dengan zamannya. Karena kita di zaman akhir dari Rasulullah sampai di akhir zaman, makanya saya memilih jalur itu, jalan itu untuk memudahkan saya. Kalau teman-teman pakai jalur lain dengan keyakinan teman-teman itu memudahkan teman-teman untuk mendekatinya, nggak jadi masalah. Ya. Ngapain juga kita berebut transportasi? Lebih bagus mana naik mobil Lio sama naik Pajero, gitu-gitu kan kita ini.
Nah, walaupun naik Pajero tapi nggak sampai ke sini ya percuma. Kan gitu. Iya, iya. Nah, sama kayak peta jalan. Misalnya tujuan kita adalah di sini, mengenal ini. Dulu itu mungkin cuman gini aja, kamu lurus aja, nanti belok kanan, lurus, perempatan belok kanan. Ini saya analogikan sebagai satu peta atau satu rujukan untuk kita mengenalnya sampai ke sini. Nah, dulu itu di wilayah-wilayah ini nggak ada gedung, nggak ada kafe. Jadi masih mudah orang untuk mencapai ke sini. Nah, karena ini kompleksnya sangat kompleks kan dibutuhkan peta yang sangat detail. Betul, betul. Nah, peta yang sangat detail itu ada di Al-Quran. Nah, kalau teman-teman nggak sepakat pun nggak masalah. Yang penting teman-teman sampai ke sini. Udah itu aja. Saya nggak mau berdebat. Siap. Gitu, menurut saya. Iya, sangat sederhana dan simpel sekali. Yang bikin rumit itu diri kita sendiri. Betul. Oh iya Mas Ori, kalau misalnya teman-teman berkeinginan untuk konsultasi kepada Mas Ori, bagaimana syaratnya Mas Ori? nggak perlu bawa dupa, nggak perlu bawa beras ya, karena ada syarat-syaratnya. Nah, kita kan ada link Telegram. Jadi nanti kalau teman-teman mau belajar, silakan masuk ke situ. Nah, nanti pilih wilayah masing-masing karena kita sudah petakan per wilayah. Jadi kalau misalnya saya tadi jelaskan bahwa saya tidak berharap teman-teman itu datang ke saya bawa timba dan bawa pulang, tapi saya ingin teman-teman itu menggali sumber yang ada pada diri teman-teman untuk menjadi pemuas dahaga, dan mudah-mudahan itu jika berlebih mampu memuaskan dahaga untuk keluarga dan lingkungannya, menjadi bermanfaat, bukan ketergantungan. Kayak gitu. Siap. Itu Mas, nanti saya share ya linknya di Viper Kediri, nanti silakan teman-teman masuk sesuai dengan grup masing-masing. Gitu. Siap. Ya. Oke, sementara gitu dulu Mas Ori. Ya, nanti insya Allah bisa lebih mengurai, belajar bersama-sama. Ya, saya juga terima kasih dari Viper Kediri ya. Mudah-mudahan channel tersebut, channel Viper Kediri ini mampu memberikan satu pemahaman-pemahaman baru dari berbagai sudut pandang. Dan saya berharap untuk teman-teman semua yang melihat dan mendengarnya jangan terjebak pada konsep kita pribadi hingga akhirnya kita berdebat. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Dan saya pun siap untuk menerima kritikan itu. Dan mudah-mudahan teman-teman mampu dan mau untuk membimbing saya juga ketika ada salah-salah kata, untuk memberikan saya pelajaran, karena saya pun masih proses belajar, saya sangat jauh. Nah, mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini Mas, kita bisa sama-sama menyambung ikatan, dan mudah-mudahan ini membawa berkah dan diridhoi. Dan mudah-mudahan ketika teman-teman mendapatkan satu kebermanfaatan dari apa yang saya pahamin, ya mudah-mudahan itu mampu mendekatkan atau mengupayakan diri teman-teman menjadi lebih baik lagi. Toh itu semua juga gara-gara teman-teman. Dan saya pun berpesan dengan apa yang saya pahami dan saya pelajari ini, saya mendapatkan dari guru saya, Kang Aas Rukasa dan Pak Made. Dan mudah-mudahan teman-teman ketika mendapatkan apa yang saya pahamin ini dirasa memberikan satu kebermanfaatan, ya saya mohon doanya untuk beliau berdua gitu. Ya. Siap. Itu dari saya. Siap, terima kasih Mas Ori. Ya, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.